Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Putri, NPM 20140143. Mata kuliah Pengembangan Media dan Bahan Ajar Bahasa Indonesia. Dosen pengampu Bapak Rahmat Afandi Dongoran, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan media bahasa Indonesia berbasis audio visual. A. Pengertian media visual. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Dalam pendidikan, media diartikan sebagai komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional atau pembelajaran di lingkungan peserta didik yang dapat merangsang mereka untuk belajar. Jadi, media pembelajaran mempunyai arti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar terjadi. Sedangkan media pembelajaran visual adalah media yang memberikan gambaran menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa media visual merupakan salah satu media untuk pembelajaran. Media pembelajaran visual ini lebih realistis dan dapat dirasakan oleh indera penglihatan. Media pembelajaran visual ada yang dapat diproyeksikan dan ada pula yang tidak dapat diproyeksikan. Media yang tidak dapat diproyeksikan macam-macam. Media pembelajaran visual yang tidak diproyeksikan diantaranya adalah media realitas, yaitu benda nyata. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kelebihan dari media realitas ini adalah dapat memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Misalnya, untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Media grafis tergolong media pembelajaran visual yang menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Media yang diproyeksikan. Media ini adalah salah satu media yang paling umum digunakan dalam kelas. Transparansi OHP merupakan alat bantu mengejar tatap muka sejati, sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa. Guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Perangkat media transparansi meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Kelebihan media visual: 1. Meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. 2. Dapat memberikan minat dan keinginan baru. 3. Dapat menanamkan konsep yang benar. 4. Memberikan interaksi terhadap peserta didik serta lingkungan di sekelilingnya. 5. Bisa mengatasi persoalan dan keterbatasan pengalaman yang dimiliki peserta didik. 6. Analisa sangat tajam, bisa membuat orang banyak dapat mengerti maksud dari isi beritanya. Kekurangan media visual: 1. Biaya pembuatan cukup mahal atau lumayan mahal dikarenakan apabila pembuatannya menggunakan media cetak, pembuat harus lebih dulu menyetak dan mengirim sebelum dipamerkan atau ditampilkan untuk dinikmati banyak orang. Kedua, visual yang sangat terbatas. 3. Lambat dan kurang praktis. Manfaat media pembelajaran visual: 1. Media bersifat konkret, lebih realistis dibandingkan dengan media verbal atau nonverbal sehingga lebih memudahkan dalam pengaplikasiannya. 2. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap melalui media visual, terutama media visual yang menarik, dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. 3. Didik. 4. Lebih efektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena jenis
Jenisnya beragam. Pendidik dapat menggunakan semua jenis visual yang ada. 5. Penggunaannya praktis. Maksud media visual ini mudah dioperasikan. Terima kasih.